Oke, selamat malam. Terima kasih sudah menyiapkan waktu untuk hadir malam ini. Sekali lagi mohon maaf ya, saya masih belum begitu fit. Salah satu kesulitan adalah uh, malam itu susah tidur, jadi pagi kalau saya paksa untuk berangkat bisa jadi akan drop lagi. Ya, kuliah-kuliah saya yang lain yang di luar setengah 8 sih aman gitu ya. Nah, semoga minggu depan, paling tidak 2 minggu depan, karena minggu depan kita tes ya, bersama dengan kelas Pak Arya dan Pak Tony. Malam ini kita masuk ke chapter 13 ya. Lanjutan dari kemarin ketika bicara chapter 12 yaitu tentang derivatif dan juga foreign currency ya. Oke. Ini judulnya perlakuan akuntansi atas derivatif dan aktivitas hedging. Ya. Kemarin saya sudah singgung hedging itu lindung nilai. Ya. Saya pengen beli emas. Ya. Harganya mungkin sekarang anggap aja ya 2 juta per gram. Saya takut ketika saya benar-benar butuh, anggap aja 5 tahun, 5 bulan lagi saya pengen beli emas, harganya udah 3 juta, saya sudah nggak mampu beli. Sekarang saya ada duit sih, 2 juta 100, tapi kan saya punya kebutuhan nih. Saya baru mau butuh emas itu 5 bulan lagi. Ya, gimana caranya biar 5 bulan lagi saya masih sanggup belinya? Itu saya lindungi. Ya, saya lindungi duit saya supaya nanti tetap bisa beli. Ya, itu namanya hedging atau lindung nilai. Saya transaksi $1 16.000. Wah, saya butuh dolar nih, $10.000 nanti. Ya, 6 bulan lagi. Semoga nggak 20.000. Ya, tapi kalaupun 20.000, saya pakai hedging ya, lindung nilai. Nah, derivatif sendiri itu bisa dipakai untuk hedging, bisa tidak dipakai untuk hedging. Ya, derivatif seperti kemarin saya singgung itu ada underlying aset yang utama, contoh saham, saya bisa aja langsung beli saham. Ya, tapi kalau saya beli saham melalui option, ya, nah itu berarti optionnya derivatif. Nah, option dan semua yang bersifat derivatif bisa berdiri sendiri, bisa dipakai untuk lindung nilai. Ya, ada beberapa transaksi, beberapa kasus yang sama kayak kemarin. Ya, tinggal dilihat jurnalnya. Karena hari ini seperti yang saya bilang kemarin, kita akan lihat jurnal. Kemarin kan nggak ada jurnal ya, kecuali yang selisih kurs kemarin ada ya. Kalau yang derivatif belum ada. Derivatif ada yang tidak digunakan untuk lindung nilai, ada yang digunakan untuk lindung nilai. Nah, kalau derivatif tadi dipakai untuk lindung nilai, nanti kita akan bicara soal hedging, ya, hedge accounting. Oke. Nah, hedge accounting sendiri itu terdiri atas tiga. Tiga-tiganya ini yang akan kita lihat hari ini. Ya, yang pertama ada hedging yang disebut fair value hedge. Ya, kedua ada cash flow hedge. Sebenarnya dari namanya literally kita bisa lihat ya. Berarti kalau fair value hedge itu kita melindungi kalau terjadi perubahan dari fair value aset yang kita punya. Atau kalau itu utang ya, fair value utang yang kita punya. Ya. Jadi kalau aset kita takut nilainya turun. Ya kan? Kalau turun kan kita rugi. Nah, kita bagaimana caranya supaya kalaupun turun kita tidak rugi atau rugi pun sedikit. Nah, itu yang disebut fair value hedge. Kalau utang berarti kalau naik kita nggak rugi. Dengan cara apa? Hedging. Oke. Sementara kalau cash flow hedge dari namanya kan ya berarti kita berupaya supaya jangan sampai uang kita kebanyakan keluarnya besok. Ya, saya pinjam duit lagi floating, lagi fixed rate nih. Kalau Anda kan enggak pernah ya punya KPR KPA ya. Saya pernah beli rumah kredit, beli apartemen kredit, itu awal-awal enak. Ya, fix. Tapi mulai masuk floating, wah, atau apalagi ketika situasi sulit seperti ini, waduh langsung kaget. Ya, bunga biasanya cuma X, jadi XXX. Ya. Nah, supaya risiko itu tidak terjadi, nah saya lakukan hedge. Ya, kalau forex hedge ya dari namanya ya, berarti hedging tadi ya terkait naik turunnya valuta asing. Itu ya garis besarnya ya. Jangan lupa sekali lagi ya Anda baca teori yang ada di slide lengkapnya Pak Tony dan Pak Arya maupun buku. Karena yang saya pakai pendekatan dalam 2 pertemuan ini, kemarin dan hari ini adalah langsung
mengerjakan kasus-kasus, ya, mengerjakan studi kasus. Saya berharap ya lebih banyak soal hitungan nanti keluar, karena kalau teori atau hafalan selain Anda pasti nggak begitu nyaman juga, apa ya, sulit untuk mencari cara supaya bisa benar-benar menguasai, ya kan? Nanti kalau umpama Pak Arya memberikan, ini saya nggak ngomong pasti ya, umpama Pak Arya berikan kesempatan yang sama kayak dulu, nulis atau print gitu ya. Nah, pertanyaannya yang mau ditulis atau print ini hitungan atau hafalan gitu kan? Hafalan yang mana yang mau ya kan? Oke ya. Poin saya adalah tolong kalau yang teori-teorinya baca buku atau baca slide lengkap yang ada di Drive ya. Untuk 2 pertemuan ini yang derivatif dan hedging itu saya pakai pendekatan langsung studi kasus. Oke. Kita lihat dulu yang namanya cash flow hedging, cash flow hedge yang tadi saya sebut. Jangan sampai uang saya besok terlalu besar saya keluarkan. Ya. Risikonya kan saya akan keluar uang banyak. Ya, gimana caranya supaya saya bisa lindungi transaksi atau nilai saya. Nah, kita ambil contoh dari kasus forward. Kemarin ada ya, forward. Dan kayaknya ini soal yang kemarin nih. Ya, soal yang kemarin. Jadi ABC ini penambang tembaga. Ya, dia itu coba mengantisipasi produksi dan penjualan tembaganya dalam 1 tahun ke depan. Semoga tidak turun. Ya, semoga tidak turun. Ya, jadi harapannya dia tetap bisa punya cash yang cukup untuk membayar atau membeli bahan baku gitu ya, contohnya seperti itu. Nah ABC karena dia penambang, dia akan nambang 2 juta pounds, 2 juta unit tembaga selama 4 kuartal, jadi 3 bulanan ya, 3 bulanan kali 4 kan 12 bulan. Jadi kuartal itu 3 bulanan. Selama 4 kuartal ke depan, dan dia mau jual semua tembaga yang dia tambang dan dia produksi 1 tahun ke depan. Ya. Nah biaya tetap ABC, seperti kemarin yang kita pelajari ya, kalau biaya tetapnya 2,4, sementara ada biaya variabel 0,8 per pound. Berarti kalau ini 2 juta pound, variabelnya totalnya adalah 0,8 kali 2 juta atau 1,6. Berarti total biaya yang akan dia keluarkan terdiri atas fix dan variable cost itu 4 juta. Ya. Supaya bisa nutup, supaya bisa BEP, berarti kan 4 juta dibagi 2 juta. Nah, berarti saya harus dapat revenue minimal ya paling tidak 2 per pound. Kalau mau ada cuan atau untungnya berarti harus di atas 2. Ya, di atas 2. Tanggal 1 Oktober 2025 dia masuk atau tanda tangan kontrak forward dengan XYZ. Oke, namanya aja forward ke depan gitu ya. Di mana dia akan mengirim 2 juta pounds tembaga dalam 1 tahun ya. Dia sekarang lagi gali, 1 tahun lagi dia produksi dan jual pada harga 2,2 per pound. Ya. Akan direalisasi 30 September 2026. Pas 1 tahun. Oke. Berarti apa namanya? Ini yang dihitung sebagai harga kalau dilihat dari tadi ya, kita lihat biaya per pendapatan per poundnya 2, ini sudah 2,2, berarti dia masih menyisihkan ada profit, ada cuan di situ. Berarti 0,2 per pound harapannya. Ya. ABC akan menjual tembaga di pasar dengan harga yang berlaku dan kemudian akan menerima atau membayar selisih antara harga pasar dengan 2,2. Ya, sehingga ABC memperoleh keuntungan bersih 2,2 per pound. Oke, jadi bisa jadi harga di pasar lebih tinggi atau lebih rendah. Ya, dia bisa nerima atau bisa bayar selisihnya. Ya, dia bisa terima atau dia bisa bayar selisihnya. Asumsikan aja diskon rate yang berlaku 1% per bulan. Ini yang kemarin belum ada nih informasi tentang diskon rate. Ya, oh iya, kita berarti akan mengimplementasikan walaupun nggak sulit-sulit amat ya, chapter 5 dari AKM, yaitu time value of money, ngitung present value. Ya, ini kemarin saya ingat ya. Jadi kalau dia memproduksi 2,2, itu total revenue 4,4. Dengan biaya 4 juta, dia profitnya 400.
ya, profitnya 400. Demikian seterusnya, kalau makin turun ke bawah dia malah loss, ya, dia malah loss. Nah, dengan adanya forward, ya, transaksi forward ini coba kita lihat. Oke. Seandainya dia jual keluar tadi, ya, seandainya dia jual keluar, dia kan apa istilahnya? Ngefixkan harga pada 2,2. Tapi umpama ya di pasar ternyata harganya 2,4. Anggap aja 1 tahun depan, dia kan udah janji sama XYZ ya. Tak jual 2,2, ternyata di pasar 2,4. Kalau yang terjadi seperti itu, maksudnya di pasar 2,4, berarti kan sebenarnya dia rugi ya pakai forward. Karena forward itu kan hanya menghasilkan 400.000 cuannya. Dari mana 400.000? Yaitu 2,2 kali 2 juta, yaitu 4,4 kurangi biaya 4 juta. Ya, berarti pada harga 2,2 forward price kita nanti akan menghasilkan profit 400. Padahal kalau kita pakai pasar tanpa pakai forward, kita bisa untung 800, berarti ada rugi 400.000 ya, karena kita pakai forward. Tapi kalau ternyata harganya pas 2,2, nggak ada gain or loss, logis ya, nggak ada gain or loss karena kita jual di pasar 400, pakai forward juga 400. Makin ke bawah harganya, ya kita makin merasakan gain dari forward. Jadi kalau umpama di pasar harganya 1,8, yang rugi XYZ. Mending dia beli di pasar ya, ini dia kan sudah ngikat kontrak nih. Forward ini kayak, sorry ya, mungkin contohnya tidak begitu pas, tapi mungkin sekarang udah nggak ada sih ya. Ada pasangan nih, punya anak. Ya, dia punya bestie tuh, punya teman juga sudah punya anak. Pas cowok dan cewek, ini dinikahin aja, jadi jodohin aja ke depan gitu ya. Nah, itu forward kayak gitu. Ya, berarti itu sudah kayak gentleman agreement. Ya, si XYZ nggak bisa lagi. Kalau forward itu dia nggak bisa lagi menghindar. Kecuali option. Kalau option kan ada pilihan. Intinya sekali lagi dari kacamatanya atau POV-nya si ABC, ya, makin ke bawah harganya, makin di bawah 2,2, dia sebenarnya makin untung pakai forward. Ya, dia makin untung pakai forward. Tapi ini apa? Ini indahnya forward ya khususnya ya. Coba Anda lihat. Kalau pakai market price 800 untuk harga 2,4. Tapi kalau pakai forward itu loss 400. Nah, netnya berarti dengan adanya hedging, ya, netnya dengan adanya hedging itu masih profit 400. Coba lihat ketika rugi 400, ya, ketika rugi 400, pakai forward bisa untung 800. Tapi tetap aja netnya 400. Nah, ini menunjukkan dengan dia masuk pada forward, ya hasilnya sama dibandingkan kalau dia nggak pakai forward. Bapak, kalau dia nggak pakai forward kan dia bisa dapat profit 800 loh di sini. Iya, kalau nilainya di pasar 2,4. Kalau 1,8, nangis nanti. Ya, jadi kita kan nggak tahu masa depan. Ya, ini alat yang membantu kita untuk mengurangi ya risiko. Nah, ini yang disebut highly effective hedge karena patokan asetnya sama dengan risiko yang akan di hedge, yang akan dilindungi nilainya. Ya, termasuk ujung-ujungnya nanti secara economics ya, berapapun level dari harga di pasar ternyata menghasilkan economic income yang sama. Kita belum, ini masih kemarin sebenarnya ini ya. Kita belum masuk ke jurnalnya nih. ABC menyiapkan laporan keuangan triwulan. Asumsikan harga pasar tembaga pada 1 Oktober 2025 ketika dia pertama kali menandatangani kontrak itu 2,2. Kalau 2,2 berarti tidak perlu jurnal. Ya. Di 31 Desember 2025 ya, triwulan 3 bulanan kan, Oktober, November, Desember, ya kan, 3 bulan, itu ternyata harga di pasar 2,3 ya. Harga di pasar itu 2,3 ya. Sehingga nanti ada kemungkinan kalau harganya nanti 1 tahun ke depan tetap 2,3, berarti kan ABC akan jadi 2,3 itu per Desember 2025. Tapi kan kalau kita asumsi ternyata harganya sampai
September 2026 tetap 2,3, berarti nanti ABC harus membayar XYZ sebesar 0,1 kali 2 juta. Karena kan harganya di atas ya. Harganya di di atas harga yang disepakati. Iya kan? Di atas harga yang disepakati. Berarti ABC harus bayar nanti di akhir kontrak itu 200.000. Nah, masalahnya kan 200.000 ini nilai per September 2026 waktu kontrak sudah selesai. Mana tadi? Nih. Ya. Jadi 200.000 itu nilai per 31 Desember, 30 September 2026. Nah, berarti berapa nilai per 31 Desember 2025? Ya di present value aja. Ya, pakai diskon rate 1% tadi, ya. Pakai diskon rate 1%. N-nya berarti berapa bulan tuh Desember sampai September? Ya. 9 bulan. Ya. Berarti nilai yang harus diantisipasi oleh ABC untuk dibayar nanti di September itu nilainya per 31 Desember adalah 182.868 atau present value dari 200.000 dengan N9, I-nya 1%. 9 itu dari Desember sampai September 26. Ya. Ada cara lain saya menghitung 200.000, caranya gini. 2,3 kali 2 juta, itu kan harga di pasar tadi ya. Biayanya 4 juta. Berarti kan 4,6 kurang 4 juta atau 600 kurangi ya tadi 2,2 itu kan menghasilkan profit 400.000 ya. Dengan cara ini ketemu angka yang sama dengan cara pertama tadi yang lebih simpel ya. Tapi intinya 200.000 ini bukan 31 Desember loh ya, itu angka akhir kontrak. Berarti Anda harus cari angka 31 Desember dengan cara present value. Sampai di sini ada pertanyaan? Nah, berarti di 31 Desember 2025 present value-nya itu buat jurnal. Ya, dibuat jurnal. Kenapa jurnalnya forward kontraknya tidak jadi aset? Karena tadi ya ternyata nilai di pasar lebih tinggi dari yang disetujui. Ya kan? Kalau seperti itu ya, itu berarti kita punya utang kepada XYZ sejumlah 182.868. Ya, berarti nanti seakan-akan kita akan bayar tambahan ke ke XYZ ya. Sementara pasangannya adalah OCI, Other Comprehensive Income. Oke. Ini di debit equity-nya atau OCI-nya karena kan kita rugi kan. Ya, harga di pasar lebih tinggi. Nah, di Maret 2026 kan Desember 3 bulannya kan Maret. Itu ternyata harganya 2,15. Ya, harganya 2,15. Berarti di bawah 2,2. Nah, berarti kalau harganya tetap 2,15 sampai September nanti, ya, nanti XYZ justru yang harus bayar ABC. Ya, bayarnya ya 2,2 kurang 2,15 dikali dengan jumlah unitnya yang 2 juta. Sehingga nanti kalau ini tetap 2,15 sampai September, maka ABC akan terima 100.000. Nah, berapa nilainya per Maret 2026? Ya di present value kan aja. 100.000 ya dibagi dengan 1,01. 1,01 itu maksudnya 100% tambah 1% kan tadi tingkat suku bunganya. Pangkat 6 ya, bulan ketiga sampai bulan ke 9. Nah, cara lain juga tadi, selain saya menghitung pakai cara ini, saya juga hitung pakai cara ini ya. 400.000. Nah, kenapa 400.000-nya di depan? Karena 2,2-nya kan lebih besar dari 2,15. Kalau yang pertama tadi 2,3 kan lebih besar dari 2,2, berarti 400.000-nya di belakang. Ya. Apapun cara yang dipakai hasilnya sama yaitu 100.000. Nah, 100.000 di present value kan. Sehingga nilainya per 31 Maret sekarang 94.205. Ya, 94.205. Nah, berarti muncul aset toh. Muncul aset sekarang. Karena bukan kita bayar, justru kita bisa dapat duit. Ya. Berarti yang liability tadi itu juga dihapus di debit. Ya, itu juga dihapus di debit.
Jadi asetnya sebesar present value terbaru, sementara liability yang lama yang per 31 Desember dihapus karena kan kita nggak punya utang lagi per 31 Maret. Justru kita punya aset. Ya kan? Nah, totalnya ada di equity ya 277 073 ya. Ada pertanyaan sampai Maret untuk kasus cash flow hedge forward? Oke, sekarang di Juni. Di Juni itu harganya 2,1. Nah, kalau 2,1 di bawah 2,2 berarti kita tetap ada kemungkinan dapat duit dari XYZ. Ya, dari lawan transaksi kita. Besarnya ya 0,1 kali 2 juta yaitu 200.000. Kalau saya pakai cara ini juga tadi berarti 400.000 di depan nih ya, karena lebih besar 2,2 dari 2,1 sama angkanya 200.000. Present value kan dong. Nah, waktu mau di present value kan tinggal pangkat 3. Karena kan dari Juni ke September. Ketemunya 194.118. Ya, 194.118. Nah, ini kan aset nih. Karena kan lebih untung kita akan terima duit. Aset kita sekarang 194.118. Tadi aset kita berapa? 94.205. Berarti kan asetnya nambah. Jadi bukan ini yang masuk di jurnal, bukan 194. Ini adalah saldo akhir aset per Juni 2026. Kalau saldo akhirnya 194, saldo awalnya 94, berarti sebenarnya yang di jurnal adalah selisihnya, yaitu 99113. Ya, itu di Juni. Oke, itu di Juni. Oke. Pak, sebentar Pak. Di sini kok 194.118 nggak langsung masuk jurnal? Tadi saya sudah jelaskan. Itu kan posisi aset akhir per Juni. Padahal ada posisi aset awal yaitu di Maret 94, berarti kan naiknya 99. Tapi Pak, yang Desember ya kan ada liability 182. Kenapa yang di Maret ya 94205 malah masuk jurnal? Ya, kenapa masuk jurnal? Ya itu tadi. Karena posisi kita berganti dari liability ya menjadi aset. Berarti yang liability tadi di Desember 182 kita hapus, kita taruh di debit, kita akui sekarang aset 94. Gitu ya. Coba lihat sekarang. Bagaimana kalau di Juni ini ternyata nilai di pasar lebih dari 2,2. Ya, lebih dari 2,2. Berarti kan nanti ABC per Juni 2026 harus bayar justru ke XYZ. Nah, berarti kan muncul utang. Berarti berapapun nanti present value-nya di sini masuk di kredit jadi utang. Terus gimana nasibnya yang di Maret tadi? Ada aset 94, dia di kredit juga. Ya, jadi asetnya dihapus 94205, nanti kita akui liability-nya. Tadi saya bilang seandainya ya di Juni itu ternyata lebih besar dari 2,2, berarti kan muncul liability. Tapi dalam kasus ini kan justru muncul aset dan asetnya lebih besar. Ya, sehingga yang masuk jurnal adalah selisihnya. Bagaimana dengan September? Ya, September ini kan akhir kontrak ya. Di September itu ternyata harganya 2,3. Ya, 2,3. Berarti ya ABC yang harus bayar ke XYZ 200.000. Karena di atas kontrak yang 2,2. Ya. Nah, berarti karena ini sudah di tanggal 30 September ya, nilainya sama dong, tidak perlu lagi present value. Ya. Inilah jurnalnya. Cash to sales 4,6 ya. 2,3 kali 2 juta. Sementara inventorinya biayanya kan tadi berapa? Totalnya 4 juta kan. Nah, makanya dia dapat apa nih? Dapat gross profitnya 600.000. Ya, gross profitnya 600.000. Tapi ingat apa? Kita kan juga harus bayar tadi 200.000. Berarti ada keluar cash. Jurnal berikutnya keluar cash 200.000. Ya, keluar cash 200.000. Nah, itu ngurangin revenue kita. Salesnya kita itu berarti cuma 4,4. Jadi sebenarnya gross profit kita adalah 400.000 yaitu 4,6
kurangi 200.000 ya. Sales didebitkan berarti berkurang, terus kurangi lagi dengan COGS 4 juta. Oke. Jurnal satunya lagi, posisi akhir kita kan tadi forward kita ada di debit, yaitu aset sebesar 194. Berarti kita taruh di kredit sekarang. Kita taruh dia di kredit, asetnya, debitnya adalah OCI. Itu cash flow hedge terkait forward. Ada pertanyaan? Kita akan masuk cash flow hedge atau fair value hedge yang lain. Forward selesai. Nah ini option. Option pilihan ya. Nanti bisa saya pakai, bisa saya nggak pakai. Tergantung kondisi di pasar. Tanggal 15 Januari 25, ABC tanda tangani kontrak option harganya 1.000. Dengan option tadi, 1.000 itu harga yang ada di, ini anggap aja ini surat berharga namanya option ya. Harganya 1.000. Jadi kalau saya mau dapat option, saya harus bayar 1.000 dulu. Nah, di dalam option itu tertulis, Agustoli atau siapapun yang pegang option itu bisa beli 100.000 galon ya dengan harga 1 per galon. Berarti kalau di pasar nanti harganya anggap aja 2, 3, 4, 5 kan rugi saya. Saya bisa pakai option saya. Tapi kalau di pasar ternyata lebih rendah dari 1 ya, saya pikir-pikir lagi bisa jadi saya langsung beli di pasar. Ya. Nah, yang sudah fix pasti diakui itu yang 1.000 ini. Karena kan kita udah beli. Kalau kita nggak beli ya kita nggak keluar 1.000. Yang belum pasti itu yang ini. Karena kan saya apakah saya pakai atau enggak kan tergantung kondisi di pasar ya. Nanti per Mei 2025. Kita lihat lanjutannya. Diskon rate yang berlaku 6% per tahun. Berarti kalau mau dihitung per bulan 6% bagi 12 dapatnya 0,5% per bulan. 15 Januari 2025 ketika terjadi tanda tangan kontrak, kita keluar uang 1.000, nah 1.000-nya di kredit cash, debitnya namanya fuel contract option atau option aja cukup. Ya, intinya ini aset. Oke. Karena kan bisa kita pakai nanti untuk kalau umpamanya harga di pasar tinggi kan kita nggak perlu keluar uang sebesar harga pasar. Cukup pakai sebesar harga option yaitu 1 tadi. Oke. Nah, setiap 3 bulan sama kayak tadi bikin laporan keuangan. Ternyata di Maret itu harga bahan bakarnya 1,25. Ya. Berarti kalau tadi di kontrak itu 1 per galon, di pasar kalau anggap aja ya sejak Maret sampai Mei 2025 itu harganya tetap 1,2, berarti kan dia hemat. Hematnya ya 0,25 kali 100.000. 100.000 itu apa? Unitnya. Ya. Berarti dia bisa hemat sekitar 25.000. Tapi kan itu nilai waktu akhir kontrak yaitu Mei. Sekarang kita masih Maret. Ya. Berarti 2 bulan lagi kan. Nah, present value kan dia sehingga nilainya di Maret itu 24.752. Ya, 24.752. Oke. Sehingga nanti jurnalnya adalah fuel contract option ya, aset dan OCI equity. Kenapa dia jadi aset? Karena kita tadi bisa menghemat. Kenapa 23.752? Karena di awal kan kita sudah bayar uang muka tadi kan 1.000. Berarti kalau 24 ini adalah saldo akhir dari option. Maksudnya saldo per 31 Maret. Kalau saldo per 31 Maret 24 padahal per Januari tadi ada 1.000, berarti yang ditambah di jurnal adalah 23.752. Nama lengkapnya kreditnya ini OCI atau Unrealized Holding Gain on Fuel Option Contract. Sampai Maret ada pertanyaan? Option. Nah, sekarang di Mei ya. Ternyata di Mei tadi kan 1,25. Di Mei itu 1,3. Ya, di Mei itu 1,3. Oke, berarti ABC nanti akan terima dari penerbit option sebesar 30.000. Selisih dari 1,3 dan 1 harga yang tertera di option tadi. Karena kan mau nggak mau si
ABC harus beli dari pasar seharga 1,3, berarti dia disuplai duit dari penerbit option sebesar 30.000. Berarti penerbit option ini yang rugi, ya. Kalau seandainya harganya di bawah 1, ya saya nggak mau rugi, saya nggak pakai optionnya. Nah, kalau ini saya pasti pakai optionnya karena harga di pasar tinggi. Nah, nantinya berarti ya saya terima duit 30.000 dari penerbit option sehingga saya bisa beli di pasar sebesar 130.000, 1,3 kali 100. Dari mana duitnya? 100.000 dari saya, 30.000 yang dikasih oleh penerbit option. Coba Anda bayangkan kalau tadi saya nggak pakai option ini atau saya nggak beli option ini, ya saya nanti di Mei terpaksa keluar uang 130. Ini saya cuma keluar uang 100, ya 30-nya disumbang sama penerbit option. Ya, ada pertanyaan? Cara hitungnya. Nah, ini jurnalnya, ya. Jadi kalau tadi fuel contract dan OCI, nah sekarang berarti di Mei, ya, di Mei kita akui fuel inventory to cash 130.000 karena kan kita beli tadi minyaknya ya 130.000, berarti itu inventory kita. Nah, kita dapat cash tadi kan 30.000 dari siapa? Penerbit option atau pemegang option. Nah, fuel kontrak option tadi saldo akhirnya sebelum Mei kan 24.752 dan dia aset ada di debit, berarti dia dihapus, ya, dia dihapus. Selisihnya OCI atau equity, berarti ada kenaikan ekuitas atau laba ya dari selisih cash yang diterima dengan kontrak option yang direalisasi. Option, ada pertanyaan? Nah, 15 Juni ini kan optionnya habis ya, maksudnya sudah tidak berlaku lagi, ya expired, kedaluarsa, seperti ini jurnalnya. Masalahnya kan minyaknya masih kita pegang, belum kita apa-apain tau ini, masih di debit tuh minyaknya. Kita masih punya laba 5248. Nah, laba ini masih akan terus ada kalau minyaknya belum dilepas, belum dipakai atau belum dijual. Ternyata di bulan Juni dipakai bahan bakarnya, ya. Nah, kalau dipakai bahan bakarnya berarti ya COGS to inventory. Nah, OCI-nya itu sebenarnya bukan 5248 loh ya. Coba kita hitung. Sejak pertama kali terbit option ini. Di sini nggak ada OCI. Nah, di sini ada OCI 23752. Bentar. Berarti kalau ini OCI ini kan saldo normalnya di kredit, ini berarti positif 23752. Nah, di sini OCI-nya nambah lagi, tambah di kredit 5248. Nah, dapatnya 29.000. Berarti ada OCI di kredit atau laba ya 29.000 yang masih ada di laporan keuangan karena asetnya masih kita pegang, belum kita pakai atau belum kita jual. Ketika dia dipakai, nah, OCI-nya di debit, ya. Kreditnya adalah COGS. Jadi sebenarnya COGS-nya bukan 130 tapi 130 kurangi 29. COGS ini kan biaya ya, pengurang ya. Berarti kalau dia berkurang, kita senang dong. Kan cuma 101 berarti kan bukan 130. Kenapa dia berkurang? Karena tadi ada laba 29 dari OCI yang belum dialokasikan. Itu kalau, ini jangan salah baca slide ya, itu kalau bahan bakarnya dipakai. Tapi bisa aja kan bahan bakarnya dijual. Ini contoh ya, di 15 Juni ternyata dia jual. Nah, jual harganya 150, berarti cash to sell 150. Nah, ini COGS-nya 101. Karena berkurang dengan adanya OCI. Jadi COGS-nya bukan 130, tapi 101. Jangan salah, yang pertama ini atau yang kedua ini atau. Jadi bisa salah satu, dipakai atau dijual. Option selesai. Ada pertanyaan? Oke, forward sudah. Option sudah. Yuk sekarang masuk futures. Tanggal 1 Desember 25,
ABC ini tandatangani futures kontrak untuk beli 100.000 barrels minyak. Satuannya minyak, ya. Heating oil, ya, heating oil atau heating fuel. Itu satuannya 100.000 barrels. Untuk pengiriman pada 31 Januari 26 pada harga 1,4007 per galon, ya, 1,4007 per galon. Ini untuk Anda ketahui, slide yang saya buat, saya ikut US ya. Berarti kalau koma di sini maksudnya dia separator. Kalau titik ya berarti dia koma sebenarnya, kayak 1.4007 itu 1,4007. Jadi nggak ikut Indonesia. Ya biar nggak bingung. Nah, berarti future-nya ini ya mirip-mirip kayak forward tadi, ya. Dia ikat pada harga 1,4007, ya, pada harga 1,4007. Minyak permanas ini diperdagangkan di NYMEX, ya. NYMEX itu New York. Jadi ini bursa, kalau ada bursa efek untuk saham, ini ada bursa minyak juga, apa ya kepanjangan pastinya. NYMEX, New York Mercantile Exchange. Mercantile berarti ya produk-produk semacam minyak dan semacamnya, ya, atau produk-produk berjangka lah istilahnya, ya, berjangka. Tidak hanya minyak, juga ada emas dan semacamnya. Jadi itu pasar atau bursa berjangka. Oke. Nah, minyak tadi diperdagangkan di bursa tadi, setiap kontrak apa? Kontrak future, ya. Itu bernilai 1.000 barrels. Jadi kalau dia mau beli, ya, atau masuk dalam future ini, dia harus masuk ke NYMEX dan beli, ya, paling nggak satu kontrak, di mana satu kontrak itu isinya 1.000 barrels, ya, 1.000 barrels. Seribu barrels tadi isinya 42.000 gallons, ya, 42.000 gallons. Nah, ternyata setelah dihitung-hitung, si ABC ini harus tanda tangani 100 kontrak. Kalau 100 kontrak berarti berapa barrels? 1 juta barrels. Ya, 1 juta barrels. 100 kali 1.000 barrels, ya. Ya, 100 kali 1.000 barrels. Karena satu kontrak 1.000 barrels, berarti kalau 100 ya 100.000 barrels. Galonnya berapa? Ya, galonnya berarti 100 kali 42.000 gallons, atau di sini berapa? 4.200.000 gallons. Ya. Jadi dia ketika masuk futures tadi, dia harus beli 100.000 barrels atau 4.200.000 gallons. Nah, NYMEX ini, bursa ini kayak, mungkin bayangannya kayak marketplace lah, ya, marketplace. Dia mewajibkan pembayaran di muka sebesar margin, ya, di mana marginnya adalah 100 per kontrak. Nanti dia harus bayar $100 dikali 100 kontrak. Itu kayak uang muka, ya, supaya bisa masuk dalam futures kontrak. ABC ikut kontrak ini supaya dia bisa punya supply, dia bisa punya apa istilahnya barang yang siap dijual, ya. Jadi bukan barang langsung ada gitu, saya lupa istilahnya, ya. Barangnya langsung ada kalau dibutuhkan, ya, nggak nunggu order dulu gitu, ya. Ready stock istilahnya, ya. Dia ikut kontrak ini supaya punya minyak untuk dikirim ke pelanggan di bulan Februari. Jangan sampai nanti di bulan Februari dia masih belum punya minyak, jadinya nggak dapat duit, ya. Juga dia pengen supaya harganya dikunci pada 1,4007 per galon. Itu tujuan si ABC ini ikut atau masuk di kontrak futures ini. Berarti 1 Desember 2025 dia tadi, ya, 100 kontrak kali $100 per kontrak, berarti dia keluarkan cash 10.000. Nah, diakuinya sebagai futures kontrak atau aset, ya. Uang mukanya dari mana tadi?
uang mukanya tadi dikatakan 100 kali 100 ya. Berarti yang keluar 10.000. Barrelsnya ada 100.000, galonnya 4.200.000. Ini masih awal ya. Tadi dia kan mau kirim barangnya di bulan Februari kalau nggak salah. Nah, di bulan Februari. Dan dia pengen harganya 14.007. Ini masih Desember, berarti masih 2 bulan lagi. Pada akhir tahun, berarti di 31 Desember, ya, Nyaimex melaporkan bahwa future kontrak minyak pemanas untuk pengiriman pada 31 Januari 2026, berarti awal Februari, itu 14050. Kalau tadi dia berharap 14007, ternyata estimasinya atau Nyaimex menetapkan harga itu 4,4050. Berarti kontraknya nanti waktu jatuh tempo itu adalah selisih dari 4050 dengan 4007, itu berarti 0043 dikali dengan 4.200.000. Ya, ini 4.200.000 galon. Tadi kan 14007 itu per galon, berarti kalau mau totalnya berapa? 14007 dikali 4.200.000 galon. Berarti estimasi nilai kontraknya nanti 18.060. Ya. Estimasi nilai kontrak future 18.060. Berarti di 31 Desember 2025 ya buat jurnal seperti ini. Ya. Future kontrak 18.060 pada OCI 18.060. Oke. Di 31 Januari 2026 ternyata kalau ini kan baru di 31 Desember. Diperkirakan bahwa 31 Januari 2006 14050. Ternyata di 31 Januari 2026 harga spot dan future sama ya, yaitu 1,3995 per galon. Nah, dia langsung selesaikan future kontraknya. Dia beli minyak pemanas untuk dikirimkan ke pelanggan selama minggu pertama bulan Februari sebesar harga pada akhir Januari 2026, yaitu 13995 kali 4.200.000. Jadi dia keluarkan 5877900. Berarti nanti future kontraknya ya itu nanti akan dikurangi sebesar selisih dari 14050 dengan 13995. 14050 itu kan harga di akhir Januari, 13995 itu 14050 harga di akhir Desember, harga di akhir Januari adalah 13995. Ya, berarti nanti future kontraknya di sini berkurang 23.100. Kenapa berkurang? Karena ini makin turun kan dibanding yang sebelumnya. Di 31 Januari 2026 juga, dia kemudian dapat uang dari future-nya, ya kan, dari kontraknya. Pertama kali future itu di debit 18.060, terus di kredit 23.100, terus di kredit 4960, ya, sehingga nanti dia dapat future kontraknya adalah 4960, ya. Sebentar ya. Nah ini future kontrak debit 10.000 pertama kali tadi, terus bertambah 18.060, ya, terus berkurang 23.100. Sehingga ketemu future kontraknya masih 4960. Nah, karena masih ada 4960, nanti dia dapat cash dari lawan transaksinya, bukan penjual minyaknya ya, tapi sesama mungkin spekulan atau penerbit future, dia dapat 4960. Tapi dia tetap beli minyak, ya. Mana tadi? Seharga 5877.900, ya. Tapi sebenarnya uang yang dia keluarkan bukan 5877. Dia hanya keluarkan 5.877 kurangi 4.960. Ya, artinya
Kalau dia tidak ikut feature ini, coba Anda bayangin, kalau dia tidak ikut feature ini, ya berarti dia keluar uang 5877. Tapi karena ikut feature ini, dia keluar uang lebih sedikit. Jadi kalaupun keluar uang seperti harga pasar, tapi lebih sedikit uang yang dia keluarkan. Itu gunanya hedging, dalam hal ini futures. Ya, ada pertanyaan? Ini warnanya ganti lagi. Oh, masih feature, sorry. Ya. Berarti OCI equity tadi di kredit 18.060 ada ya. OCI di debit 23.100 berarti minus, karena equity kalau di debit berarti minus. Terus mana ada OCI lagi? Oh, ini yang pertama ada di kredit 18.060 berarti plus 18 minus 23. Berarti sebenarnya kita rugi 5.040. Ya, kita rugi karena punya kerugian atas future contract ini 5.040. Kita dapat cash, tapi di income statement kita ada loss karena future contract. Itu futures. Ya. Kalau ini, oh dia jual. Ini kan sebenarnya future-nya udah selesai, ya. Kemudian tadi katanya di Februari dia jual kan? Nah, dia jual, ya berarti dapat cash 8,4 karena harganya dia tetapkan 2 per galon, ya. Tadi CO gasnya 5 juta sekian. Nah, yang 5.040 tadi itu nambah CO gas. Ya, jadi OCI yang ada di debit tadi 5.040 kita kredit. Ya, 5.040 ini kan saldonya ada di debit ya. Itu kita kredit, CO gasnya nambah. Berarti dengan begini gross profit kita lebih kecil. 8,4 kurangi 5.877 kurangi 5.040. Ya. Itu features dan cash flow. Berarti setelah ini kita akan masuk ke fair value hedge. Ada pertanyaan dulu? Saya izin bentar minum ya. Ada yang mau ditanyakan? Oke, kita lanjut ya. Selesai, sekarang fair value hedge. Tadi fair value itu berarti yang dilindungi adalah asetnya atau utangnya. Sorry. Kalau cash flow berarti transaksinya yang dilindungi. Ya jangan sampai keluar uang lebih besar. Oke, kita lihat dulu fair value hedge kalau forward. XYZ memproses minyak mentah menjadi bahan bakar. Harga jual bahan bakar tergantung pasar. Oke. Pada umumnya penjualan dilakukan setelah proses refinery. Jadi dipisah ya, minyak mentahnya dipisah jadi apa? Solar atau apa gitu ya. Jadi bukan mentah tok. Namun karena problem produksi, itu ada 100.000 barrel bahan bakar yang tidak bisa diproses selama 6 bulan. Kan sayang. Ya, kan sayang. Kalau bisa langsung dijual kan enak. Ini kita nggak bisa, 6 bulan ke depan baru bisa dijual. Ya. Dia kemudian, PT ini menandatangani kontrak 1 November 25 pada harga 90. Itu harga yang sama dengan harga pasar minyak per November 2025. Ya. Kalau di depan atau 6 bulan kalau dia bisa jual tadi, ternyata harganya jadi 95 ya, di atas harga forward kontrak, nah XYZ berarti akan bayar 5 per barrel kepada
lawan transaksi. Lawan transaksi sekali lagi bukan penjual atau pembeli minyak, tapi penerbit forward contract, ya, atau mitra forward contract, bisa bank atau lembaga keuangan yang lain. Sebaliknya kalau harga minyak di pasar 70, ya, berarti nanti dia akan dapat 20 per barrel dari lawan transaksi tadi. Itulah fair value hedge dalam bentuk forward. Forward contract ditandatangani tadi 1 November 25 pada harga 90 sama dengan harga pasar minyak mentah, di mana book value dari minyak mentah adalah 86. Artinya waktu dia dapat atau beli minyak mentah itu harganya 86. Kalau hari ini dia jual 1 November, berarti dia dapat 4 gross profit. Tapi kan belum bisa dijual, baru 6 bulan lagi. Nah yang pasti waktu forward ditandatangani, belum ada jurnal, no entry. Ya. Asumsi tingkat bunga suku bunga adalah 1% per bulan. Oke, 1% per bulan ya. Forward kontrak yang tadi ditandatangani pada harga 90, ya, no entry. Wah, ini double slide ya. Ini saya hapus saja yang ini karena sama informasinya. Masih no entry di 1 November. Oke, kalau future tadi kan ada ya waktu kita beli future. Kalau option ada waktu kita beli option. Kalau forward belum ada. Waktu kontrak ditandatangani. Asumsikan ternyata per 31 Desember 25 itu harga pasar minyak 92. Ya, 92. Nah, berarti dia harus nambah. Dia ini maksudnya si XYZ itu harus nambah. Ya, si XYZ itu harus nambah karena dia tadi ngefix pada harga 90, dia harus nambah 2 kali 100.000 yaitu 200.000. Ya. Tapi itu asumsi kalau harga minyak sampai April adalah 92. Ini kan masih Desember. Nah, karena ini untuk April 4 bulan lagi, ya berarti di present value. Ya, di present value, berarti sebenarnya nilainya per Desember adalah 192.196. 192.196. Bagaimana jurnalnya? Ini ada perubahan nilai inventory ya, sama. Berubahnya 200.000, berarti jurnalnya untuk forward, ya, tadi 1 November belum ada jurnal loh ya. Nah, nanti jurnalnya baru ada per 31 Desember waktu mau bikin laporan keuangan. Tergantung soal juga loh ya. Kalau soalnya Pak Arya, Pak Tony buatnya bukan 31 Desember ya, berarti saat itu juga Anda harus hitung kayak gini. Umpama buat bukunya 30 November umpama. Ya. Itu juga harus diperhatikan. Oke. Berarti untuk forwardnya itu ada kerugian 192. Kenapa rugi tadi? Karena harganya di atas 90 kan, sebesar present value-nya tadi. Ya. Sementara untuk inventory, ya, inventory justru dalam tanda kutip nilainya naik. Ya kan? Nilai inventory kita yang kita patok pada harga 90, ada kemungkinan naik jadi 92, berarti kan inventory kita naik, berarti gain di kredit. Ya, gain di kredit. Nah, berarti nilai inventory kita sekarang ya per 31 Desember 2025 itu 8,8. Awalnya kan 8.600.000 ya. Dari mana 8.600.000 tadi kalau masih ingat? Cost-nya 86. Mana cost? Mana tadi informasi cost 86? Malah justru yang saya hapus. Ya. Dan nanti saya tambahin, tapi tadi kan ada informasi cost 86 ya dari minyak mentah ini. Berarti kalau cost-nya 86, unitnya ada 100.000, berarti kan jadinya 8.600.000. Ini ya. Terus karena ada kenaikan 200, nilainya jadi 8,8. Sementara fair value-nya di pasar kan 9.200.000. 92 kali 100.000. Ya, itu kondisi per 31 Desember 25. Asumsikan harga pasar minyak pada 31 Maret adalah 89. Ya, ini kenapa Maret? Karena 3 bulan sekali dia bikin laporan keuangan tadi katanya kan. Berarti kalau harga ini bertahan sampai April, dia bisa terima duit 100.000 loh.
Karena kan dia patok 90, di pasar 89, dia bisa dapat 100.000. Present value kan dulu dong, dapatnya 99. Ya. Berarti kalau tadi forwardnya malah di kredit, ini forward kontraknya malah di kredit, ini berarti dia mengakui aset 99. Yang kredit tadi berarti dihapus di debit. Tadi kan posisi saldo forward kontrak kita masih di kredit 192 ya. Nah, sekarang kita hapus jadikan 0. Makanya kita taruh dia di debit. Forward kontrak sekarang posisinya aset. Sebesar berapa? 99.010. Kenapa aset? Karena harga di bawah patokan kita. Ya kan? Harganya di bawah patokan kita. Ya. Atau logikanya gini, karena tadi kita kondisinya akan terima duit, ya. Kita kan sebenarnya pengen jual 90. Kita sudah patok. Kalau harga lebih rendah, itu nanti lawan transaksi akan ngasih duit ke kita. Tapi kalau harga lebih tinggi, ya, berarti kan kita untung ya. Nah, nanti itunya kita setor ke lawan transaksi. Ya, kalau dalam kasus ini kan kita rugi nih, tapi kita dibantu lawan transaksi dengan ngasih cash 100.000. Inventory berarti berubah nilainya 300.000. Ya, 92 kurang 89. Tadi kan nilai sebelumnya 89 ya. Nilai per 31 Maret 26 kan 89. Oke, berarti sekarang kurangi lagi juga 89. Ini nilainya atau jurnalnya. Tadi sudah saya jelaskan kalau yang ini asetnya muncul karena sekarang kita dapat duit, liability yang awal tadi dihapus, berarti ada gain. Ya, ada gain dari forward contract. Kalau inventory tadi kan turun malah ya, awalnya 92, tinggal 89. Ya, nanti turunnya 300. Nanti inventory kita sekarang per 31 Maret 8,5. Karena 8,8 berkurang 300.000. Nah, ini pas April yang mau kita jual tadi kan. Kita patok 90, ternyata 87,5. Berarti kita dapat duit 250.000 dari lawan transaksi. Perubahan nilai inventory-nya berarti 89, tadi kan 89 ya. Di sini sekarang ternyata dari 87,5, berkurang lagi 150. Ya. Berarti loss to inventory 150, sementara yang karena ini sudah April berarti kita dapat duit 250.000 kita cash. Ya. Posisi terakhir kita tadi di Maret kan forward kontraknya ada di aset ya, di debit ya, 99. Nah, itu di kredit sekarang. Nih. Nah, sisanya berarti jadi gain. Berapa saldo inventory per April? 8,5 kurangi 150 berarti 8.350. Forward, ini summary transaksinya ya. Memperlihatkan karena kita masuk di forward, ya, inventory kita berkurang 250. Tadi inventory pertama berapa? 8,8. Sekarang tinggal 8.350. Ya. 8,6 karena 86 tadi ya. Sekarang tinggal 8.350, berarti berkurang 250. Tapi forward kita itu plus 250. Jadinya kan 0. Makanya itu yang disebut kita punya aset kita lindungi supaya nilainya tidak naik atau tidak turun. Makanya itu net efeknya 0. Itulah fair value hedge dari forward beserta jurnal-jurnalnya. Ada pertanyaan? Ada lagi nggak fair value hedge nih? Nah, ini namanya net settlement. Ya, ini yang pertama kemarin dijelaskan ya di chapter 12. 1 Januari 2025, ABC setuju menerima 100.000 liter air mineral dari produsen dalam jangka waktu 6 bulan yang akan datang, berarti 30 Juni 2025. Ya, 30 Juni 2025. Harganya 15 per liter sesuai harga air mineral 1 Januari. Jadi harapannya nanti 6 bulan harga air nggak berubah. Ya. Jadi ini kita sebagai pembeli nih ABC. Setuju belinya pada harga 15 per liter. Pada 1 Januari 2025, no entry. Ini penjelasan aja.
Jadi belum masuk ke kasusnya. Kalau tadi kita patok 15, kalau harga pasarnya 14, ya, berarti di bawah 15 ya, ABC akan terima 100.000 dari lawan transaksi, spekulan di sini contohnya, ya. Tapi dia tetap harus beli air mineral pada harga yang sudah disetujui tadi, yaitu 15 kali 100.000. Nanti dia akan pakai dana internalnya 1,4, 100.000-nya yang dia dapat dari spekulan, ya. Spekulan berarti ya investor juga, tapi spekulasi tok. Ya, kalau harganya di bawah 15, ya. Kalau harganya di bawah 15, masalahnya kan perjanjiannya udah 15, nah nanti dia dapat duit dari spekulan. Kalau sebaliknya harganya di atas, ya, berarti justru ABC yang harus bayar ke spekulan, ya, sebesar 200.000, ya, sebesar 200.000. Dia tetap bayar apa? Dia tetap bayar 1,5 sesuai harga yang disepakati, ya. Tapi ya sumbernya ada dana internal 1,5 plus dia berkorban 200.000 kepada spekulan. Jadi sesuai dengan harga pasar, yaitu 17. Artinya ya kelihatan kita nambah ya biayanya. Sebenarnya nggak nambah kan? Kalau umpama saya nggak ikut net settlement atau fair value, umpama 6 bulan lagi saya biarin aja deh, saya tunggu berapapun harganya 17, saya kan tetap keluar uang 1,7 kan. Jadi tidak membuat saya rugi dengan ikut fair value hedge ini. Ya. Kalau asumsi tingkat suku bunga 0,5% per bulan, ya. Nah, ini sudah masuk soalnya. Ini kan cuma penjelasan tambahannya. Kita masuk soal sekarang. Jadi saya mematok harga 15 per 1 Januari 2025. Tingkat suku bunga 0,5% per bulan. Asumsikan harga pasar air mineral adalah 13 pada tanggal 31 Maret 2026. Tadi transaksinya Januari, ya, untuk dijual 30 Juni. Ya. Ternyata per Maret, per triwulan, ya, harganya 13. Nah, berarti kalau harga di bawah tadi, coba kita lihat contoh, harganya di bawah kan kita justru terima uang, berarti kita ngakuin apa nih? Gain, unrealized gain sebesar 15 kurang 13 kali 100. Berarti ABC akan ngakuin unrealized gain 200.000. Tapi 200.000 ini sampai bulan apa tadi saya lupa, Juni. Sementara kita masih di Maret, 3 bulan lagi di present value kan. Berarti nilainya per Maret 197. Nah, ini jurnalnya. Ya. Forward contract to unrealized gain 197. Ya. Ini untuk mengakui derivatifnya, ya, derivatif hedge-nya. Sementara yang bawah ini untuk mengakui purchase commitment-nya. Karena kita sudah komit ke dia untuk apa? Untuk beli pada harga 15. Berarti sudah ada komitmen. Ya, janji adalah utang. Makanya di sini muncul purchase commitment di kredit sebagai hutang, ya, sama nilainya dengan yang atas. Nah, debitnya untuk yang purchase commitment itu adalah unrealized loss. Ya, logikanya karena kita harus bayar 197 nanti, ya, per bulan Mei, ya, per bulan Mei. Saya selalu lupa. Juni, per bulan Juni, logikanya kita harus bayar 197, berarti kan loss ya. Tapi ini masih kondisi Maret. Nah, sekarang sudah di Juni, di mana harganya 14,5. Karena harganya di bawah harga patokan, kita justru terima uang 50.000. Ya, cash-nya 50.000. Tadi ada unrealized loss, unrealized gain-nya 197 itu kita debit, ya, jadi unrealized loss. Nah, forward kontraknya ini salah, sorry. Diganti ya, ini harusnya kredit. Ya. Jadi kita dapat cash 50. Tadi kita gain 147.
yang ini, yang pertama 197. Oke. Itu kemudian kita akui sebagai forward kontrak atau aset, ya. Ini ya, asetnya dihapus, kita taruh di kredit. Oke. Sementara debitnya adalah gain tadi yang 197, tapi karena kita dapat cash 50, ya berarti 147 nih. Unrealized loss ini tadi awalnya sekali lagi unrealized gain. Karena selesai dibalik. Tapi karena kita terima cash, dia tinggal 147. Kalau yang forward kontrak atau aset, itu dari tadi debit, kita balik ke kredit 197. Itu yang derivatifnya. Nah, kalau purchase commitment-nya, tadi kan posisi terakhir dia ada di kredit 197 utangnya. Sekarang kita kita taruh di debit, berarti utangnya udah terbayar. Air mineral inventory dari mana? 14,5 kali 100.000. Ya, kan kita tetap harus bayar pada harga di 30 Juni, yaitu 1450. Oke. Berarti cash yang kita keluarkan sesuai harga kontrak yaitu 15, ya, 1.500.000, sehingga muncul unrealized gain on purchase commitment sebesar 147. Jadi yang tadi loss kita kredit, tapi bukan 197 melainkan 147. Atau dengan kata lain, nilainya sama dengan unrealized loss terhadap forward contract atau derivatifnya. Ada pertanyaan? Net settlement? Banyak memang ini saya akui yang harus dipelajari, ya. Nah, berarti tadi sudah selesai perlakuan akuntansi untuk mana tadi judul pertamanya? Untuk derivatif. Sekarang kita belajar perlakuan akuntansi atas hedging, ya. Atas hedging activities. Kemarin ada istilah interest swap. Ingat ya, interest swap. Ya, interest swap itu ya namanya aja swap, bertukar tingkat suku bunga. Yuk kita lihat aja nih. Tanggal 1 Januari 2025, ABC ini minjam dari bank 200.000. Pinjamannya untuk 3 tahun. Nah, bunga yang dibayarkan setiap tahun itu variabel. Khusus untuk tahun pertama fix, yaitu 9%. Tapi tahun kedua dan ketiga variabel, tergantung bunga yang ada di pasar. Di mana di sini ditetapkan oleh bank, bunga untuk tahun kedua dan ketiga adalah menggunakan LIBOR, London Interbank Offer Rate, ya, tingkat suku bunga London, ya. Berapa LIBOR saat itu atau LIBOR saat itu ditambah 2%. Itulah yang akan jadi bunganya tahun kedua dan tahun ketiga, ya. Jadi untuk tahun berikutnya itu ditentukan di akhir tahun pertama. Umpama akhir tahun 2025, berapa LIBOR-nya tambah 2%, itu yang nanti dibayar di 2026. Berapa LIBOR-nya 2026 tambah 2%, itu nanti dibayar di 2027. Itu maksudnya. Nah, berarti dia pinjam duit tuh. Masih jurnal simple, cash to payable. Nggak masalah ya, cash to payable. 31 Desember 2025, berapa bunganya? 9%. 9% kali 200.000, berapa? 18.000. Berarti interest expense to cash. Ya, interest expense to cash. Untuk tahun pertama nggak masalah karena masih fix. Dia takutnya itu tahun kedua dan ketiga. Karena nggak pernah tahu berapa LIBOR. Kalau LIBOR-nya 10 tambah 2 udah 12%, di atas 9%. Oke lah kalau LIBOR-nya 6 tambah 2, 8%. Berarti masih di bawah. Tapi kalau di atas 9% LIBOR-nya. Kalau ditambah 2 aja udah jauh dari 9. Ya, makanya dia melakukan interest swap. Ya. Suku bunga LIBOR pada 31 Desember 25 digunakan untuk menetapkan suku bunga tadi tahun 26. 31 Desember 26 untuk tahun 27. Karena ABC nggak ingin LIBOR-nya ketinggian, ya, yang berarti nanti uang tunainya terlalu banyak yang dia harus keluarkan, dia akhirnya melakukan hedging. Dia tanda tangani 1 Januari 2025 perjanjian yang namanya interest rate swap, ya. Untuk fixnya bayar, untuk variabelnya dia terima duit.
dengan XYZ untuk tahun kedua dan tahun ketiga, karena tahun pertama nggak masalah. ABC setuju untuk membayar fixed interest rate 9% kepada XYZ, ini nih, bayar untuk yang fix, ya kan? Dan sebagai imbalannya, dia akan terima bunga variabel LIBOR 2%, nih, terima variabel, ya kan? Hedgingnya neto nanti, di mana jumlah yang di hedge itu adalah pinjamannya 200.000 atau nosionalnya adalah 200.000. ABC atau XYZ akan membayar selisih antara suku bunga variabel dan suku bunga tetap 9% kepada pihak lain, tergantung mana yang lebih tinggi, ya, tergantung mana yang lebih tinggi. Yuk kita lihat. Di 2025 LIBOR-nya 4%, ingat akhir 25 jadi patokan 2026. Berarti nanti di 2026 bunganya adalah 6%. Ya, bunganya adalah 6%. Karena ternyata lebih rendah dibanding tadi katanya kan si XYZ akan terima 9% kan ya, berarti karena ini di bawah 9%, XYZ yang akan terima duit 6.000. Dari mana 6.000 ini di bawah hitungannya nih? Ya. 4 tambahin 2 dulu, selisihkan dengan 9. Ya. ABC telah setuju untuk bayar 9%, sehingga XYZ mendapatkan keuntungan karena selisihnya yang dikalikan 200.000. Ya. Kalau tadi suku bunganya 4% per 31 Desember 25, XYZ terima 6.000, LIBOR-nya 6%, ABC tetap akan bayar 9%, ya, di tahun 2026. 6% ke bank, karena kan bunga banknya 4 plus 2, dia bayar 6%. 3%-nya dia bayar ke XYZ, jadi dia tetap bayar 9%. Ya, dia tetap bayar 9%. Oke. 31 Desember 2026, bunganya 8. Berarti nanti 2027, ya, bunganya adalah 10. Nah, karena ini di atas 9%, patokan tadi 9%, ABC yang akan terima duit. Terima duitnya berapa? 2.000, hitungannya di bawah. Ya, hitungannya di bawah. Netnya yang dia bayar tetap 9%. Dia bayar ke bank 10%, karena bunga LIBOR-nya kan 8 tambah 2, tapi dia terima 1%. Ya, yang 2.000 dari siapa? XYZ. Enak kan? Jadi dia tetap pakai patokan bunga fixnya yang awal yang 9%. Ini kalau sebentar, apa bedanya? Asumsikan LIBOR rate per 31 Desember. Oh, ini kalau kasusnya beda lagi ya. Ini tadi ke 31 Desember 2025 di soal yang pertama itu mana? 4%. Nah, di sini dirubah nih. Kalau 31 Desember 2025 adalah 6,5%, berarti kan 8,5. 8,5 itu kan masih di bawah 9. Ya, berarti yang dia bayar ke bank adalah 8,5%, di mana 0,5%-nya dia bayar kepada XYZ. 0,5%-nya berarti kan 0,5% kali 200.000 atau 1.000. Tetap totalnya 18.000. 18 itu kan 9 kali 200.000 ya. Itulah indahnya interest swap, ini jurnalnya. Ya, berarti di 31 Desember 26, cash to interest expense to cash 17.000. Satunya lagi interest expense to cash 1.000. Yang atas ini dibayar ke bank, yang bawah dibayar ke XYZ. Ya. Sebentar. Seandainya nih, ini kasus lanjutan ya. Kita asumsi 2026 bunganya tetap 6,5. Ya, kondisinya sama. Ya, kondisinya sama. Jurnalnya sama nanti. Oke. Nah, berarti LIBOR rate 6,5 itu kan untuk 2026. Berarti per 31 Desember 2025 harus di present value kan. Ya. Ingat ada 2 kali pembayaran bunga ya.
pembayaran bunga 2026 dan 2027. Pembayaran bunga 2026 yang tadi 1.000 kepada XYZ itu kan baru dilakukan 1 tahun lagi. Tentunya kan di akhir Desember 25, berarti harus di present value kan. Sebaliknya pembayaran bunga dan juga pembayaran bunga yang 2027 ya 1.000 tadi itu juga harus di present value kan. Tapi 2, karena kan 2025 penentuannya untuk dibayar 2027 ya. Kenapa? 2 kali karena tadi dianggap suku bunga 2025 dan 26 sama-sama 6,5. Ya. Sehingga sebenarnya total interest rate swap-nya adalah 1770 yaitu 922 ditambah 848. Ya. Dan ini dicatat sebagai hutang. Kan logikanya dia berpikir, dia lagi di 2025 akhir nih. Nanti 2026 saya bayar 922. Nanti di 2027 saya bayar 848. Berarti kan itu hutang. Makanya dicatat sebagai liability. Ini jurnalnya. Ya. Karena dia ada di liability berarti rugi ya, masuk ke OCI ya. Masuk ke OCI. Ini berubah. Kalau ini kasusnya 26 itu sama dengan 25. Ya, 25 6,5, 26 juga 6,5. Tapi soal ini dirubah lagi, bagaimana kalau 26-nya 7,25. Jadi 2025 itu 6,5, 2026 7,25. Nah, kalau seperti itu berarti di 2027 nanti dia bayar bunga kepada siapa? Bank itu 18,5 karena 9,5% kali 200, tapi dia terima duit dari XYZ 500. Berarti kan tetap net 18.000 ya. Nah, masalahnya 500 ini kan baru 1 tahun lagi. Nanti present value kan. Ya, kita masih di 2026 nih. Nanti kita present value kan 458. Inilah jurnalnya. Tadi ada liability, kita debit, hapus, berarti sekarang posisinya aset. Berarti OCI-nya 2.228. Ya, ini pembayaran bunga yang atas kita bayar ke bank, yang bawah kita terima dari XYZ sebagai spekulan. Oke, di 2027 ya, itu juga nanti yang tadi 458 ya, asetnya kita kredit, OCI-nya kita debit, utangnya kita bayar 200.000. Ya kan? Karena jatuh temponya 3 tahun. Cash flow hedge selesai untuk interest swap. Sekarang bagaimana kalau fair value hedge? Sama sih kayak tadi ya, cuma sekarang kasusnya adalah interest rate yang 9% tetap ada tiap tahun. Ya, tetap ada tiap tahun. Oke. Satu yang perlu diingat-ingat saudara-saudara, nanti kita lihat ya. Contoh ya. Ini kalau ada gain or loss, ini kan gain sebenarnya ya. Itu masuk OCI. Tapi coba lihat kalau itu fair value. Ya. Coba lihat kalau itu fair value. Nah, tidak ada OCI. Ya, semuanya masuk ke laporan laba rugi. Ya. Itu bedanya fair value hedge dan cash flow hedge ya. Jadi sebenarnya jurnalnya mirip, cuma itu tadi ya tidak ada OCI di fair value hedge. Kalau di cash flow itu ada OCI ya. Nah, ini kalau pakai fair value hedge sebagaimana bisa kita lihat di sini ya. Ini summary-nya untuk fair value hedge. Oke. Tadi yang pertama adalah accounting for derivatif, kedua accounting for hedging, sekarang foreign currency derivatif dan hedging aktivitasnya. Sekarang berarti kita lakukan hedging pakai uang, mata uang asing. Cash flow hedge, tanggal 2 November, ABC menjual peralatan rumah sakit kepada XYZ yang berasal dari Inggris.
harganya 100.000 dengan piutang 90 hari, berarti tidak secara tunai. Ya, jatuh temponya berarti 31 Januari, November, Desember, Januari, pas 3 bulan ya, 31 Januari 2017. Selain itu, pada tanggal 2 November, ABC juga tanda tangani kontrak forward, ya, 90 hari dengan spekulan X, ya, triple X untuk melakukan hedging atas posisi piutangnya. Dia takut kalau piutangnya turun nilainya. Ya, uang yang dia terima dia takut nanti turun. Kontrak forward tersebut neto tingkat suku bunga tambahan yang wajar adalah 12%. Ya. Ini nilai tukar pound sterling. Tadi kan pound sterling 100.000 ya. Untuk jatuh tempo 90 hari. Ini nilai tukar pound sterlingnya. Ya, per 2 November, 31 Desember dan 31 Januari 2017. Kalau ini adalah untuk yang forward yang 1638. Termasuk yang 1655 ya. Oke. Berarti per 2 November 2016 ketika dia melakukan tanda tangan ini, dia buat jurnalnya accounts receivable to cash 165.000, yaitu 100.000 pound sterling dikalikan nilai tukar saat itu spot rate 1650. Kan? Per 31 Desember 2016 spot rate-nya 1660 nih. Berarti AR-nya naik. Karena AR-nya naik, ada gain. Misalkan ya, AR-nya awalnya 165, sekarang jadi 166, berarti naik 1000. Berarti posisi AR per 31 Desember sudah jadi 166. Ya. Kok bisa? Ya karena spot rate-nya per 31 Desember 2016 ya itu 1660. Sampai sini ada pertanyaan? Di sini kalau kita lihat dihitung forward contract rate-nya 1638 nih untuk 90 hari. Oke, forward contract rate di tanggal ini 1655 ya. Ini 30 hari forward rate kan dari November ya ke akhir November atau 31 Desember 1655. Berarti ada selisih 0,017 dikalikan 100.000 tadi pound sterling ya dengan faktor 1,01 berarti present value-nya adalah 1683. Ini diakui sebagai loss, makanya OCI-nya nah ini ada OCI ya kalau cash flow, di debit. Karena kan harusnya kita hanya 1638, ternyata rate-nya 1655. Berarti kita harus nanggung kerugian selisihnya. Ya. Oke. Kemudian juga mengakui, nah ini 1000-nya itu ya, mana tadi 1000-nya itu didapat dari ini nih ya, awalnya kan 1650 terus jadi 1660 ya, sekarang jadi 1665, berarti ini dibalik jadi loss to OCI equity. Oke. Selain itu juga mengakui loss tambahan. 801 ini dari sini saudara. 401 tambah 400. Ya. 401 tambah 400. Di 2017 ya, di 2017 kita lihat kursnya tadi saya copy ke depannya 1665. 1665 kali 100 ya, berarti nanti saya dapat cash 166.500. AR saya 166.000. Betul nggak? 165 tambah 1000. Berarti kalau dikredit 166.000. Ada gain 500 di sana. Ya, ada gain 500. Spot rate saat kontrak yang kedaluarsa 166.500. Forward rate saat kontrak kedaluarsa 163.800 yang ini ya, kontraknya habis kan 163.800, berarti ada loss 2.700 ya. Sementara
forward contract rate 1683 itu dari sini. Mana tadi? 1683. Ini ya, 1683. Mana tadi? Sorry. Nah, ini sehingga ada 1017. Apa itu 1017? Loss ya, loss. Makanya OCI-nya di debit. Forward kontraknya berkurang. Kalau yang 2700 itu mengeluarkan cash, membayar forward kontrak kita. Ya, membayar forward kontrak kita. Coba Anda lihat ya, forward kontrak kita 1017, terus mana? 1683 nih, dua-duanya dikredit ya, dua-duanya dikredit. Kalau di total itu harusnya, kalau di total itu harusnya 2700 ya. Oke, jadi liability-nya semua dibayar di sini. Tadi saya kurang kasih ini ya, kasih catatan. Nah, ini liability harusnya saudara-saudara, karena dia dikredit. Satu, kenapa dia disebut liability? Karena dari posisinya dia ada di kredit, tapi coba lihat kasusnya. Ya, kasusnya adalah karena kurs forward contract rate-nya ternyata 1655, lebih tinggi dari 1638. Berarti kan kita harus bayar lebih banyak dolar kepada rekanan kita yang di Inggris tadi. Berarti sekali lagi ini menegaskan liability kita adalah 1683 ditambah 1017 ya, 1017. Nah, sekarang kita bayar, makanya liability-nya di debit, kita bayar 2700 ya kepada lawan transaksi. Tadi ada forex gain, itu kita hapus, jadikan loss. Exchange gain dan exchange loss itu sama dengan forex gain dan forex loss. Saya sih lebih senang pakai forex ya, foreign exchange gain atau foreign exchange loss. Kalau Anda jawab pakai exchange juga nggak apa-apa. Tapi kalau cuma tulis loss atau gain, nah itu malah kurang sempurna tuh. 399 ya, itu dapatnya dari sini saudara-saudara. Januari 31 nih, ada 399, itu yang kemudian di sini diakui ya sebagai loss tambahan. Itu cost flow hedge yang terkait dengan penggunaan foreign currency. Ini cash flow hedge lagi, tapi antisipasi kalau ada uang yang masuk atau keluar. Ya, anticipated foreign currency commitment. PT ABC dari Amerika mengantisipasi kontrak berdasarkan diskusi 2 Desember 2016 itu beli alat berat dari Scotland ya, 500 ABC dan XYZ. Oke, peralatan tersebut akan dikirim ke ABC dan pembayarannya akan dibayarkan kepada XYZ Maret 2017. Jadi ketemu lobby-lobby Desember 16, rencana Maret 2017 akan dikirimkan ke ABC, berarti ABC sebagai pembeli. Ya, tapi belum ada tanda tangan katanya, makanya antisipasi. Ya, untuk melindungi komitmen tadi, ABC tanda tangan forward contract dengan pihak ketiga. Ya, untuk membeli 500.000 dengan pengiriman pada 2 Maret. Kontrak tersebut neto pada tanggal 2 Desember 16, pot rate-nya 1,7 ribu, forward rate-nya 1,6880. Itu berlaku sampai Maret. Sementara 1,7 itu berlaku di 2 Desember. Nah dia 1,76880. Ya. 31 Desember 2016, ini kan 2 Desember. Forward rate-nya 1,6900 yang ini nih. 1,6900. Ya. Nih. Padahal forward contract rate-nya tadi 16880. Ini ada selisih 0,01. Oke. Karena kondisinya sekarang adalah kita
mengakui keuntungan, nah ini makanya jadi aset dia, ya, jadi aset. Oke. Di 31 Desember 2016 juga, ya, dia mengakui OCI dan Forex Gain-nya 3346 nih dari atas. Ya. Spot rate 2 Maret diasumsikan 1,72. Berarti forward contract value-nya adalah 1,72 kurangi 1,68. Ya. 1,68 yang ini. Ya. Diselisihkan ketemunya 20.000. Berarti forward contract value kita per Maret itu 20.000, padahal awalnya tadi berapa? 4901. Berarti ada kenaikan 15.099. Nih, ya ada kenaikan 15.099. Untuk apa tadi? Beli equipment. Ya, harganya 1,72 kali 500. 1,72 kan hari ini ya. Jadi kita ngakuin equipment 860. Ya. Cash to forward contract asset di kredit 20.000. Ini. Ya, 20.000. Berarti forward kontraknya sudah habis. 15.099 ditambah 4901 itu kan 20.000. Dengan dia di kredit, karena kita dapat cash, selesai forward kontrak. Dari mana dapat 6654 itu dari sini, saudara-saudara. Yang Januari 31 sama Maret 2. Yang 3346 kan sudah diakui tadi ya. Nah sisanya yang berapa tadi? 6654 diakuinya di Maret 2017. Ya kan? Karena masuk periode 17 itu kan berarti yang Januari 31 sama Maret 2. Apalagi nih? Spekulasi. Itu tadi cash flow hedge, ini spekulasi. Tanggal 2 November 16, ABC tanda tangani forward contract 90 hari untuk membeli 10.000 euro. Ketika rate saat itu menunjukkan euro adalah 1 euro adalah 0,5400 dolar. Kurs spot pada tanggal 2 November itu 0,5440. Ya. Jadi yang ini adalah spot rate, yang atas adalah rate untuk forward atau future. Oke. Nilai tukarnya di 31 Desember 2016, ini kan 2 November ya. Itu kelihatan di sini dan juga 31 Januari 2017. Yang bawah ini spot rate, yang atas ini adalah forward rate. 2 November 2016 berarti kita 10.000 euro. Mana tadi? Ini dikali dengan rate pada saat atau spot rate pada saat 2 November. Berarti ada kontrak receivable, ada kontrak payable. Di 31 Desember 2016 ya. Tadi 0,5400, sekarang 31 Desember itu 0,5450 yang ini ya. Berarti forex-nya naik, ada gain ya sebesar 50. Kontrak receivable-nya naik. Di 31 Januari 2017, mana 31 Januari 2017, kita pakai yang 0,5530. Ya, saat itulah kita dapat cash. Ya, saat itulah kita dapat cash, sementara kontrak receivable tadi totalnya 54 tambah 50, berarti dia dihapus semua. Ada forex gain 80. Dari mana 80 dapatnya? Di bawah itu hitungannya. Ya. Kontrak payable tadi yang muncul di awal dibayar nanti di 31 Januari 2017. Jadi speculation ini cukup simpel lah ya dibanding apa tadi yang paling berat sih menurut saya yang cash flow hedge anticipation ini ya. Yang lain masih bisa diikuti, tapi nanti Anda lihat lagi dari recording ya. Ada pertanyaan dulu? Terima kasih sudah hadir malam ini. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, minggu depan kita